Pemirsa, mendukung program digitalisasi pendidikan, akselerasi pembangunan konektivitas terus digenjot oleh pemerintah. Dengan begitu, seluruh masyarakat khususnya di wilayah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal bisa mengakses internet. Salah satunya seperti siswa-siswi di SMP 6 Amarasi, tepatnya di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, bisa merasakan layanan akses internet untuk proses pembelajaran mereka. Hidup di tengah keterbatasan di Desa Oenoni 1, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, rupanya tak menyurutkan semangat siswa SMPN 6 Amarasi untuk terus mengejar ilmu. Harapan yang tak pernah padam terus digantungkan setinggi-tingginya oleh para guru dan orang tua siswa agar anak-anak mereka mendapat pendidikan layak untuk bisa memberi penghidupan yang lebih baik. Beruntung, sekolah yang dulunya tak memiliki gedung tetap ini perlahan namun pasti kini sudah mulai terfasilitasi. Bahkan bukan hanya memiliki gedung sendiri, fasilitas internet juga sudah bisa diakses oleh para guru dan murid SMPN 6 Amarasi. Pada awalnya memang tidak ada sama sekali sambungan internet di sekolah ini. Jadi dengan adanya sambungan internet ini bukan saja membantu masyarakat sekolah, tapi juga membantu masyarakat sekitar. Karena khusus untuk masyarakat sekolah, guru-guru sekarang sudah bisa menggunakan alat-alat IT dalam pembelajaran, menggunakan internet juga dalam pembelajaran di kelas. Kemudian secara administrasi juga mereka bisa mencari materi-materi yang ada di internet di sekolah sendiri. Kalau untuk masyarakat sekitar, dengan adanya akses internet di sini, mereka bisa menggunakan lahan sekolah pada malam hari atau sore hari, bahkan mereka bisa mengakses internet di halaman ini dengan bebas. Meski dengan segala keterbatasan, menyerah bukan pilihan bagi Hendrik Arnold Mau sebagai kepala sekolah SMPN 6 Amarasi. Ia percaya anak-anak didiknya berhak mendapat pendidikan yang layak. Ia dan para guru-guru lainnya tetap berjuang saat internet belum menjamah sekolah tempatnya mengajar. Semenjak pemerintah menghapus ujian nasional itu, mereka menggantikan dengan asesmen nasional yang berbasis komputer dan internet. Waktu itu kita melaksanakannya, bisa laksanakan, tapi kita harus meminjam tempat sekolah lain yang punya akses internet yang berjarak mungkin sekitar 15 km dari sini. Kita membawa anak-anak ke sana dan bisa laksanakan di sana. Dan kita menyewa kendaraan pick up untuk bisa melaksanakan ANBK itu selama 3 tahun berturut-turut. Sampai pada tahun 2024 kita sudah bisa laksanakan ANBK secara mandiri. Kegigihan para guru juga menular kepada anak didiknya. Sejak Kementerian Komunikasi dan Digital merajut konektivitas di desa ini, kehadiran internet semakin menumbuhkan harapan bagi para siswa-siswi di SMPN 6 Amarasi. Mereka percaya internet dapat membantu mereka membuka cakrawala. Karena dengan internet kami dapat mencari tugas-tugas, dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Perbedaan ada internet dan tidak ada internet seperti dulu dan sekarang. Kalau dulu kami sangat kesusahan dalam belajar karena kami sangat terbatas dengan internet. Dan kalau sekarang kami sangat terbantu dengan internet ini karena kami sangat amat terbantu oleh internet karena kami bisa belajar dengan baik dan bisa mengerjakan tugas-tugas kami dengan baik. Dan juga dulu sebelum kami mempunyai internet, kami hanya mengandalkan buku-buku yang ada di perpustakaan untuk memakai untuk belajar. Tak ada gading yang tak retak. Guru serta siswa SMPN 6 Amarasi percaya jaringan internet yang stabil mesti didukung oleh infrastruktur yang menunjang agar mereka dapat memanfaatkan fasilitas ini dengan maksimal. Harapannya tentu saja supaya para siswa ini tak hanya belajar untuk bermimpi, namun tetap didukung untuk meraih mimpi-mimpi mereka. Di wilayah
timur Indonesia, tepatnya di Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, juga merasakan keberadaan internet di wilayah ini. Di tengah hamparan hijau perbukitan dan sunyi hutan rimba Kampung Floba Mora di distrik Klamodo, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, terselip asa untuk menggapai cita setinggi-tingginya. Bagi para siswa sekolah dasar di Kampung Floba Mora, impian mereka untuk mendapat pembelajaran yang pantas kini bukan lagi sekedar angan. Kehadiran jaringan internet di wilayah ini bukan hanya fasilitas modern, ia adalah jembatan menuju dunia yang lebih luas, dunia pengetahuan, komunikasi, dan kesempatan. Bagi Gabriel Gelagimanu, salah satu tenaga pendidik di SD YPPK KSM Santo Bonaventura, kehadiran internet yang disediakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital di kampungnya membawa perubahan, terutama di dunia pendidikan. Karena ya termasuk laptop dan perangkat kerja lainnya kita butuh itu. Jadi kita pakai. Dengan tadi itu sudah mungkin sinyal besarnya agak susah, tapi dengan bantu upaya dari pihak kami sendiri, dari pihak sekolah, dengan alat walaupun sederhana sudah bisa cukup terbantu. Jadi kami menggunakan internet itu untuk pekerjaan-pekerjaan yang kami lakukan ya, sehari-hari seperti itu. Dari Kampung Floba, kisah tentang konektivitas digital bukan lagi sekedar angka dalam laporan pembangunan. Ia hidup dalam tawa anak-anak yang kini bisa melihat dunia lebih luas, juga rasa lega para guru yang tak lagi harus berjalan jauh demi mencari sinyal. Pengguna itu kami jalan mencari, ada tempat-tempat tertentu, seperti di jalan raya di depan ini, ada tempat-tempat tertentu yang punya sinyal. Di situ kami berdiri untuk berkomunikasi dengan keluarga ataukah dengan teman atau instansi mana yang kami perlu. Nah untuk sekarang khususnya kami dari pihak lembaga sesuai dengan kesepakatan bersama, keputusan langkah-langkah ini ambil oleh pimpinan kami di sekolah pun sedikit berupaya ada alat sedikit untuk menanggulangi ini supaya kami bisa berkomunikasi dengan sesama teman pendidik, juga mungkin berkomunikasi dengan pihak yayasan juga pihak pemerintah. Ada upaya sudah sedikit terbantu seperti itu. Orang tua siswa di sekolah ini juga turut menyuarakan isi hatinya. Bagi mereka, internet adalah jendela masa depan bagi anak-anak. Namun, para orang tua juga tetap menaruh harapan agar pemerintah menaruh perhatian lebih terhadap infrastruktur yang telah dibangun. Ada satu hal yang saya minta, Bapak tolong memperbaiki alat internet kami, biar anak-anak kami, biar sekalipun mereka di rumah atau keadaan libur atau apa bagaimana, mungkin mereka bisa belajar melalui internet. Karena sekarang mereka mau belajar melalui internet pun susah karena jaringannya susah, loadingnya ini susah. Jadi kalau bisa Bapak Ibu bisa memperbaiki alat komunikasi kami atau internet ini, biar anak-anak kami bisa belajar dengan baik maupun di rumah ataupun di sekolah, ataupun ada kami orang tua dengan guru pun ada mau saling komunikasi, biar cara komunikasi lewat alat media pun juga tidak susah, biar gampang kami berkomunikasi. Konektivitas digital di pelosok Papua Barat Daya membuktikan bahwa pembangunan bukan hanya milik kota besar. Di tanah yang jauh dari gemerlap metropolitan, internet telah menjadi jembatan harapan menghubungkan yang terpisah, membuka jendela dunia, dan menyalakan asa bagi generasi penerus bangsa. Nama siapa? Yanci. Umur berapa? Umur 9. 9 tahun. Yanci cita-citanya mau jadi apa? Tentara. Tentara. Saya ingin punya handphone sendiri untuk pakai belajar. Di setiap sinyal yang muncul di layar ponsel sederhana di Kampung Floba tersimpan pesan besar, di mana masa depan itu kini bisa dijangkau meski dari pelosok Papua Barat Daya. Salah satu
satu wujud keadilan yang dikedepankan oleh pemerintah adalah pemerataan pembangunan yang tidak membedakan antara kota dan juga desa. Konektivitas menjadi wujud nyata kehadiran pemerintah di wilayah 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal.